kelurahan atau kecamatan itu, apakah dia punya dokumen kan? Langsung dokumen Excel. Kalau seharusnya gini aja, kelurahan biar tidak dipersalahkan. Kan ada dokumennya itu. Tempelkan aja. Ini kami dari Menteri Sosial. Dokumen itu, jadi gini, dokumen itu kan dikirim melalui WA kan, softfile baru ya, softfile. Udah tahu terjadi crossline kesalahan, kenapa nggak keluar di Kemensos? Data itu nggak dipublis. Data itu di data Enggak, maksudnya bukan data yang begitu konkret. Ini kan kalau saya kan mengasihkan karena saya dari Departemen Sosial kan. Saya ngasihkan data gini. Tentu ada serah terima ini kan. Enggak ada. Ya via WA aja. Nah, kalau ada serah terima itu kan dari dinas sosial kan, apa itu yang ada kayak apa itu kalau yang dipoto masuk ke HP segala macam ada data itu kan. Nah, seharusnya ada serah terima dari dinas sosial kan. Jadi gini, data yang diterima dari dinas sosial itu antar personal dinas sosial ke personal kelurahan. Seklur, ya kan? Jadi lurah mengklarifikasi data itu Pak, yang dikasihkan itu belum resmi, maka nggak publis. Kami kasihkan ke RT saja melalui via WA. Dan itu pun kesalahan seklur, kata Pak Lurah mengaku kan. Nah data yang resmi itu inilah yang keluar dari yang di bawah sama kantor pos, maka ditempel, itu yang resmi. Ya, itu maksud saya gini loh. Ini gini, jadi kan otomatis kan ada serah terima data. Nggak ada. Yang data yang valid yang saya bilang 27 itu. Enggak, maksudnya yang sekarang inilah, umpamanya yang sekarang gitu kan, yang 27 udah habis kan. Yang ditempel itu resmi ada, ada serah terimanya kan? Ada. Misalnya dari Kemensos kan? Dari pos, kantor pos. Iya, dari kantor pos. Seharusnya gini aja, biar tidak dipersalahkan lurah apa. Dia itu tuh di copy aja, ditempelkan. Oh, udah ditempel. Ya ada kata Lurah Pak Alam foto kemarin. Iya, kan itu datanya kan ada cap apa ini dari misalnya yang menyerahkan umpamanya aku dari Kemensos kan otomatisnya dari tanda tangan ini Pak tanda tangan. Tempelkan aja itu. Enggak gini. Nah, baru ditempelkan data-data kan aman itu. Data yang ditempel yang terakhir kemarin, yang nama kita hilang, itu yang resmi. Kenapa? Itu ada data scan barcode, surat barcode yang menerima ngambil kantor pos. Data yang 27 yang pertama kita valid yang hilang itu data yang belum diterima sama Kementerian Sosial. Tapi sudah divalidasi oleh Dinas Sosial. Kan proses gini, Dinas Sosial memvalidasi nih kan. Kemudian kita diserahkan ke Kementerian Sosial dikirim. Nah, data memang kalau menurut informasi yang usulan sekarang terdampak Covid itu ada sebagian diterima, cuman nggak banyak kata pihak yang terkait kan menceritakan kepada kami. Yang banyak itu data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang diambil tahun 2015 yang diperbaharui berdasarkan sensus tadi saya bilang. Makanya saya pun bingung, Bu Eka itu dapat dia, tapi di kelurahan dia sebelah kan, yang dia tinggal sekarang. Saya berasumsi gini, berarti dia yang diusulkan termasuk yang sekarang, tapi nggak semuanya. Bu Eka dapat, tapi di kelurahan Bu Eka dapat. Iya kan ya, tapi enggak, itu pandangan saya aja. Kalau Bu Eka dapat, sedangkan itu waktu sensus, itu waktu sensus tahun berapa itu dia kan masih di sini. Iya. Dia. Kenapa dia dapat di kelurahan itu? Betul. Pertanyaannya, yang jadi pertanyaannya, kan saya bilang data yang mayoritas yang diberikan Dinas Sosial itu adalah DTKS tahun 2015. Memang usulan Pemko mengakuin yang sekarang ini diusulkan, cuman nggak semuanya. Dari 133.000 data yang diusulkan RT RW itu divalidasi lagi, makanya saya bilang yang keluar kan ya kayak Bu Eka kan itu masuk ya. Itulah berarti kan kesalahan itu kan dari Mensos. Bu Eka itu di kelurahan dia masuk kan. Di sini dia minta daftarkan juga, cuma nggak keluar nama dia. Di kelurahan dia keluar. Nah, itu kan kalau memang data bahasa hasil sensus otomatis Bu Eka enggak. Kita kan dulu kan di sensus kan. Bu Eka Tama. Iya. Dia waktu itu masih di sini kalau nggak salah, masih di sini. Paling 1 tahun dia pindah kan. Nah, otomatis kalau sensus memang dia dapat di sini kan. Nah, kalau memang hasil sensus. Dia sensus kita nggak ada di sini sensus. Saya pernah di sensus loh. Saya pernah di sensus itu. Ditempel. Kalau masih ada nggak? Cuma kan gini, sensus itu kita ngisi kan ada penghasilan tuh. Kan saya bilang tadi. Kriteria yang dikasih di bantuan itu yang pertama layak rentan miskin gitu kan. Yang terdata Covid itu cuma bantuannya berupa sembako. Yang bantuan BST itu memang dia kriterianya pertama penghasilan sama tanggungan. Yang kita ketahui lah ya. Misalnya tanggungannya ada 4 orang, penghasilan cuma 2 juta. Ini siapa? Mama Alek tambahan, saya bilang tadi. Dia nggak masuk data 27 yang pertama kita tuh validasi dinas sosial. Kenapa? Karena kita kategori mampu. Saya lihat kok bisa mampu dia kan. Padahal diisi gaji cuma 3 juta gajinya. Tanggungan 2 orang anak.
itu jadi perhitungan mereka juga, nggak akan masuk Jadi data. gini Pak, Hmm. ku tengok pula di tempat RT ku yang lama itu. Kalau yang COVID-19 itu enggak masukkan ke apa dia. Semuanya Cuma berdampak. masalahnya Kalau kan COVID kita- disuruh di rumah aja. Iya, kalau Jadi COVID pencarian- dapat kita semua. Dapatnya gini, dapat semua. nggak semua sih. Kita kan cuma 46 paket sembako ya. Kalau COVID kan sembako ceritanya. Tapi kalau yang BST, bantuan sosial tunai itu adalah itu memang warga yang terdampak miskin. Berapa biji mobil itu? Kijang apa? Itu Pakai trial lisan trial pula dia. Dia langsung ke rumah-rumah gitu. Nggak perlu ada mobil, nggak perlu ada apa, dia langsung taruh di Ya, rumah-rumah gitu. ada. Memang kayak Mau gitu. enggak dijemputnya juga Pak Bos. Makanya saya bilang itu apa gini, kok agak lainnya di sini. Seharusnya kita kalau memang itu dari dinas sosialnya kita pertanyakan aja. Kalau memang itu katanya hasil sensus, kami ya buktinya kayak gini. Ini tinggal di Kita tempat lurah kita kami. tukar Pak. Udah sungai sih bang. Jadi Pak Pak Lurah. Lurah tukar baru. Lurah tukar. Pak Lukman. Pak Udah Lukman pensiun. Udah pensiun. Oh. Pak Lurah yang baru itu Nambah bini waktu keluar data itu dia nggak bisa cerita Pak. Orang lama kenyang deh perutnya besar. Itu lah Pak apa itu lah. Itu loro lucu. Kalau Lurah, Pak Lurah sekarang baru ada itu juga? aku belum pernah ketemu kok. Nggak, Kapan gua Ya, kumpul warga. Lurah baru nih enak Pak. Yang Lebih mana? Daongah kan? enggak, Pak Sanurbin dia pernah dinas di dinas pendidikan. Atau kami ngantarkan data terakhir nih enggak ada, masih Ongah masih berdiri di situ atau yang Udah, yang terakhir yang baru nih udah beliau. Oh Udah berarti Pak Sanurbin. Nasarudin. Sanur bukan, Pak Sanurbi namanya. Dia dulu pernah jadi kepala desa di Tembilahan. Pindah kemari. Nah, gitu. Kalau yang Pak Pucik ini yang ketua pemuda tuh, ya gini nomor tuh, itu lah meninggal Buya ada tuh. bukan Buya toh. Yang mana lah? Ini Pak Nasarudin. Iya Buya tuh Jadi- Nasution, orang dari P3. Iya P3. Oh, Pak Meninggal Nasar, dia, tuh, anggota Pak. dewan. Iya, Udah meninggal dia. udah. Enggak, dia kan menjabat juga di Beringin. Enggak. Itu Nasarudin apa? Nasarudin orang Kemenak, RW. Banyak nasi. RW. Bukan nasi Itu dokter Nasarudin. Bukan nampak Buya. Anak Buya lah meninggal. Nasarudinnya di Jakarta banyak Ya. juga tuh Bang Jon. Jadi itu di. kembali lagi tadi Pak ke masalah data. Waktu data tuh hilang, lurah pasrah. Apa dia bilang? PRT, saya terserah PRT. Mau PRT nyuruh warga ke dinas sosial, teman kami akan dipersalahkan. Pasti kami akan diproses oleh Pemko. Kami ini bawahan. Secara etika birokrasi kami nggak bisa menanyakan karena kami kan cuma ditunjuk. Begitu kan? Pada begitu saya pun nggak bisa. Kami RT RW dah lah. Ah begitu. Begitu Pak apa? Enggak Salam. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma apa aja ini Iya. jadul apa ini namanya datanya ini yang semerawut ini sebetulnya ada dari mana gini data yang Oh, pemotongan itu. kalau aku berarti Nah, pagi dia mau semangat. Bos mau dikuncinya lagi. Iya. Mau ada apa Pak katanya? Nah, yang enggak enaknya tuh ini loh Pak RT, kita pergi ke pos pagi-pagi itu Iya. kan. Iya. Kan saya telepon lagi Pak RT kan. Ah. Nah, enggak tahu orang tuh Pak iya, RT janganlah. kelurahan Sungai Sibam nih baru. Iya. Katanya Labu Baru Barat yang cair jam 1 katanya. Iya. Dia di Pergilah kami ke camat LBB. lagi. Udah sampai ke camat dibilang orang camat, "Bu, tunggu ya." Apa yang mau ditunggu lagi, Bu? Saya bilang kayak gitu kan. Nanti konfirmasinya sama Pak RT. Pak RT yang ngurus ini, Bu. Kalau Saya bilang kayak kalau gitu. ditunggu tuh lagi mau. Itu baru masuk pegawai yang gitu cuma. Aduh. Mau ada apa Pak katanya? Kan telepon Pak Jan nggak ada. Gimana dah? Pak, bagi ya Pak. Oh ya silakan. Ala 2 di biji rumah- boleh? Boleh. Ala di rumah lah. dah. Makasih ya Pak. Nggak ada warnanya sama. Warna Nah, sama. dibilang kayak gitu kan. Saya telepon Ini Pak bukan dari Tony. pemerintah. Ya, dari Bapak. Partai PKS. Oh, Saya minta mana pribadi. kok nggak ada logonya? Hah? Kasihlah logo. Logo yang nggak ada, cuman di mana apa Minta aja. satu opek ya Pak. Boleh. Nah, Kalian agak setengah kampanye kan setengah aja. Kampanye enggak. Hah? Mereka Enggak. ya sekarang ini semua turun kan, partai apapun turun membantu kan, nggak kampanye. Partai semua membantu alhamdulillah. Nah, jadi Ini apa? balik lagi Bunda. Silakan. Itu tuh kan yang masuk ke WA, kebetulan Bunda nggak punya WA, masuk ke WA yang manggilkan lah gitu. Ah, Ada 16 yang masuk di sini nih. hmm. Katanya yang 300 ya, yang mana tuh nggak tahu. 300. Yang 300. Iya. Kok sampai sekarang datanya nggak ada keluar beritanya Beritanya apa datanya? apa Datanya nggak cair udah lagi diambil. atau hilang lagi data Yang tuh? baik. Jadi kita kan bicara tadi yang 600 dulu ya, yang 600 Iya. bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Jadi kan Pak Alam menanyakan kemarin, kan harusnya kan 27 orang dapat kan, yang 600.000 tuh yang saya suruh kantor pos. Dan itu pun data dari
lurah menyampaikan seperti itu, bawa KK dan KTP kantor pos. Ternyata enggak. Ternyata yang benar itu adalah data itu keluar dari Kementerian Sosial berupa surat scan barcode ya kan, langsung dia 3 bulan kan gitu ya. Saya contoh kirim begini formatnya gitu. Itu yang bisa mengambil, baru bawa berkas KTP dan KK fotokopi kan gitu. Dan itu ngambil kantor camat kemarin. Nah, masalah semeraut data segala macam kan, itu biasa. Kenapa? Karena pendataan ini nggak direncanakan, ya kan gitu. Kenapa nggak direncanakan? Kami dikasih waktu 3 hari loh mendata, ya kan? Yang kasih data mendadak tanpa kita di briefing, ya kan? Nih Pak, warga yang misalnya memang susah, tolong gajinya buat penghasilan 2 juta misalnya, kan enak gitu kan? Atau di bawah 1 juta gitu, kan enak kita ngasih tahu. Ini nggak ada. Ya udah isi apa adanya aja, yang ketahui ada yang isi 3 juta, ada yang isi 7 juta. Yang isi 7 juta nih, 500 lah. ah itu masih lumayan, itu masuk dia kan? Aku Kategori masuk. 500 Karena ojek buat kan. Eka. Aku di Eka pula yang buat 500. Nah udah itu wali kota komplain dia kan, ini data kok banyak kali ini, ini kalau terdampak banyak apa? Tapi kalau masalah miskin dan rentan miskin, ya pilihlah sendiri dinas sosial kan. Ada berapa? Ada 133.000 KK yang diusulkan RT RW Pekanbaru kan gitu. Nah 130.000 KK yang dikeluarkan Sungai Sibam ada berapa? Ada 1.900 kan? Data kayak mungkin nggak tahu. 1.900 KK gitu. Iya. Nah sementara yang bantuan sosial tunai dari Kementerian Pusat itu, Kementerian Sosial yang 600.000 itu Provinsi Riau itu datanya yang banyak itu misalnya kayak di daerah kabupaten ya, kayak di Inhil. Di Inhil tuh 20% belum ngambil lagi karena saking jauhnya wilayahnya. Pekanbaru sedikit. Makanya saya bilang di keluar Sungai Sibam cuma 251 penerima. Itu yang keluar Pak hasilnya. Saya nggak tahu kalau masalah cross check datanya seperti apakah cuma karena itu yang keluar saya yang bukannya masalah antara dapat antara enggak. Iya. Kalau memang layak enggak dapat ya enggak masalah. Betul. Jadi saya cuma menanyakan data yang apa ini kok dikatakan Mensos, itu kan Mensos turun ke kelurahan kan, di kemudian RT kan, bahwa data itu sudah valid. Nah, terus valid itu ya, kemudian juga kalau pilot bangkrut kan, ya, apa lah sedikit berita kan bangkrut kan. Jadi kemudian data itu terus kok setelah ini kita tuh tunggu dulu katanya, tunggu dulu informasi, ternyata dari Kementerian Sosial Pekanbaru ini belum memasukkan ini ke kantor pos kan. Enggak gitu. Enggak, Gini. tunggu dulu. Ini ceritanya itu pendamping loh. Iya, kantor pos. Pendamping tuh keliru. Ya, Enggak gitu dia polanya. Jadi Bapak intinya itu, jadi ini data Pendamping itu bingung. belum masuk. Setelah data itu masuk kok ada ya kami ini sih sebagai masyarakat kayak gini kan nggak ngerti juga sih. Kok tiba-tiba aja ada pengurangan. Iya. Kalau memang dari dulu memang tidak ada, kami tidak bermasalah. Betul. Nah, terus alasan dari Dinas Sosial tadi itu, alasannya datanya dari apa tadi itu? Sensus. DPKS, Ya, data pokoknya. terpadu. Kemudian si Eka itu kita bertanyakan juga kan, itu salah satu yang kecil-kecil aja kan, Iya, betul. untuk di RT kita kan, kita pertanyakan juga. Kalau memang dia memang ini berarti kan dia bisa masuknya ke sini kan. Iya. Ternyata ke sini tidak masuk, di kelurahan sana bisa masuk. Kapan sensus itu dilakukan? Enggak. Enggak Pak, Enggak. tapi katanya dapat. Enggak. Yang 300 itu rencana. Yang kan sama-sama kantor camat kan? Iya. Itu belum dapat. Jadi saya mengharapkan juga kelurahan, baik RT RW, kalau umpamanya ini data dari atas ya, katakanlah ini data dari atas ini, tolong kalau umpamanya memang ini kan ada serah terimanya itu, biar warga ini nggak apa-apa tempelkan aja, inilah kami sebagai lurah tugas kami sudah menjalankan ini. Iya. Kalaupun nanti kita pun harus diadakan pengurangan, itu nggak masalah karena melihat penduduk-penduduk lain yang nggak dapat. Rencana saya kan gini, kami yang dapat kemarin 27 mau saya kumpulkan, udah kita kumpul aja, kita potong uang kita tuh 100 kita kasihkan sama warga-warga kita yang nggak dapat. Itu tanya sama Pak Kristen oke lah kalau kayak gitu. Rencana saya kan gitu kan, dikumpulkan 100 warga kita yang nggak dapat ini, yang kira-kira yang memang itulah hasil. Kalau 27 orang kan lumayan 2,5 juta kan, bisa dikasih 400 kan. Betul. Rencana saya. Maksudnya Pak Bo, udah ada yang dapat di sini. Seumpamanya ada yang dapat. Itu bagus. Waktu Ya, di kantor pos, seumpamanya dapat, apa salahnya? Kan kowarnya yang nggak paham. Jadi kalau kita kowarnya Kowar, nggak paham. iya. Pak RT. jadi gini Bu belum Neng, dapat. maksud saya ngajak warga langsung itu, kalau kita ngomong
sama RT RW. Iya, Nanti iya. warga ini ngomong, ini RT RW memotong kan? Betul. Maksud Iya, saya iya. gini, tapi setidak-tidaknya RT kan cuman RT RW cuman ngomong, oh tolong apa, oh bagus juga itu kan? Idenya bagus. Cuma gini, saya itulah. Ya memang kita sangat saya kenapa kita nggak dapat sayang ya Allah gitu kan. Jadi yang kata Pak Alam juga itu bukan pemotongan, saya cross check, bukan pemotongan ya, bukan pengurangan maksudnya. Pengurangan data yang 27 orang tadi bukan dikurangi. Jadi gini Pak, kronologis data itu begini ya. Saya tanya, saya kan dinas sosial nggak ada memberikan jawaban resmi kepada kami, ya kan? Kami dibiarkan begitu saja. Data hilang, lurah pun maaf Pak RT nya. Kami nggak bisa menanyakan, dinas sosial pun nggak bisa memberikan jawaban kepada kami. Artinya ada tanggung Nah jawabnya gitu. ya. Kalau kami suruh warga ke dinas sosial gimana Pak Lurah, saya bilang. Kalau begitu nanti kami yang disalahkan juga nih. Kayak serba salah kan, camat nggak ada ngasih tahu begini caranya. Akhirnya RT yang jadi ujung tombak, bentar itu tombak orang kami bilang kan. Iya berdebat kami sama Pak Lurah Pak, apa Bu. Jadi ya udahlah, kalau gitu dari cara yang lain. Saya tanya pendamping PKH. PKH ini kan program keluarga harapan Bu ya, yang biasa menangani keluarga-keluarga yang memang dibantu pemerintah selama ini kan. Saya tanya, ini sebetulnya bantuan datanya dari mana? Dua yang diusulkan katanya kan. Yang pertama tadi DTKS yang digunakan oleh Kementerian Sosial. Siapa Pak? Bocor. Ada dia. Bocor kan namanya. Coba, yuk, wah, Enggak. lanjut. Dari tadi belum masuk muka Pak Bos. Oh, iya. Udah. Yang masuk. Masukkan dulu. Nanti tag namanya Pak. Iya. Nanti kan Nanti di yang udah mulai. subscribe ya di channel Sambalir ya. Jadi gitu. Jadi saya tanyakan lah ke kawan pendamping PKH ini gimana sih proses data seperti ini, saya bilang kan. Kami udah mengusulkan disuruh wali kota, ya kan. Kami semua usulkan nama-nama warga. Tapi data kami usulkan tuh nggak diterima sama wali kota semua. Udah kami yang mengerjakan nggak ada jelas kepastian, misalnya dikasih misalnya nih Pak untuk pekerjaan ini honornya nggak ada Pak, nggak ada Bu sama sekali. Kita kerja sosial aja kan, tapi datang jawab kita kan nggak masalah. Dah, tetap orang PKH bilang begini, itu yang masuk di Kementerian Sosial yang BSD itu pertama diambil dari data DTKS yang saya bilang tadi kan, sensus. Yang kedua, memang kementerian membuka, sudah diinformasikan, usulkanlah bagi kepala daerah yang mau mengusulkan yang sekarang ya terdampak, usulkan silakan. Cuman divalidasi dulu. Itulah yang saya bilang data valid tadi. Divalidasi baru dikirim ke kementerian. Makanya Bu Eka itu wajar ya, saya bilang itu yang keluar memang yang usulan dari Pemda Pekanbaru yang sekarang ini. Cuman saya bilang nggak semuanya Pak, gitu loh. Makanya kan saya suruh cek kemarin waktu data yang saya bilang di kantor pos itu gagal, kami malam dipanggil Pak Lurah. Kami udah tahu tuh data dari RT 1 hilang semua. Maka saya bilang, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil rapat di kelurahan dan informasi dari kantor pos yang suratnya sudah masuk, yang datanya sudah sudah sah mengambil bantuan BSD, maka silakan cek di website Kemensos, saya bilang kan. Cek sendiri, saya bilang. Saya nggak sanggup lagi bilang data Bapak hilang. Nanti gimana? Kayak malam nanya kan? Iya. Gimana PRT? Saya nggak bisa jawab. Kenapa? jawab, Pak. Informasi nggak ada. Sekali kami. Itu kan bahasa kami apa ya Pak? Iya, betul. Enggak, maksudnya Benar itu. bahasa kami yang apa ini. Jadi data tuh hilang. Jadi kadang-kadang orang tidak, kalau saya bawa bahasa yang beda gini, warga kita juga kan banyak yang tidak ngerti. Jadi saya bahasanya semrawut aja kan. Cuma maksudnya itu sama gitu. Pakai bahasa pasaran. Kami ini pada Bahasa pasaran hasil aja. rapat malam itu, Biar- paginya kami kan sampai ke kantor lurah sama Pak Iya, Fuad. Jadi ada Pak RT yang di Beringin ya, dua RT yang hilang katanya. Maksud kami tidak pura tidak tahu ya RT mana-mana tuh Pak. Satu katanya. Salah yang sebelah sana satu katanya. Sana yang di BTL sana katanya. BTL katanya. Langsung pulang Pak. Tapi jadi pas saya masuk ke kantor lurah, saya tanya, Pak kok datanya boleh saya melihat data yang udah ini? Oh nanti Pak, nanti Bapak kami tempelkan gini. Enggak, kalau memang data ini saya Kami yang kan nempelkan tanya tuh, Pak. Iya, sama iya. ibu-ibu siapa itu. Kalau memang ini memang dari ini datang, tolonglah itu Bu ditempelkan bahwa ini dari dinas sosial seperti ini. Jadi nggak ada ini warga. Oh ya udahlah. Iya, iya. Jadi warga tidak curiga sama gini. Kadang-kadang kita ini kan nggak terbuka. Udah ini data, ini rahasia. Sebetulnya data-data untuk sosial itu tidak ada rahasia. Nggak rahasia. Nggak ada rahasia. Semua data tuh taruhkan aja bahwa ini data Pak dari Menteri Sosial gini. Tolong Pak ditandatangani gini-gini. Ambil satu fotokopi, tempel di kelurahan. Jadi kalaupun ini kami tidak mencurigai kelurahan. Ya. Jadi gini, saya ulang lagi. Nah. Data yang hilang tadi 27 orang tadi. Nah, iya. Kan saya- Itu balik lagi ke situ. Enggak, balik lagi. Kan Pak Alam tadi kenapa nggak dibuat berita acara kan gitu kan? Iya. Saya ulang lagi. Data yang diterima dari dinas sosial itu dari person ke person.
personil dinas sosial yang menginput mungkin gini, orang seklur ada kenal sama dinas sosial, Pak, data warga Kelurahan Sungai Sibam berapa sih yang bisa nerima BSTD rencananya yang calon penerima? Oh ya Pak, saya kirim datanya, ini yang data valid kan, cek aja data valid, data yang belum lengkap, data yang dianggap mampu, keluarga mampu kan. Data valid itu ada warna-warna itu, ada kriterianya. Dan kami cek se-RT, ada 14 RT ngecek, dapatlah kita RT 1 27 orang, saya bilang kan gitu, 27 data valid. Data valid itu maksudnya adalah bukan data valid yang sah menerima BST, ternyata bukan. Tapi data yang selesai divalidasi oleh dinas sosial berdasarkan kriteria, masalah gaji kan, penghasil tanggungan, pekerjaan kan gitu kan. Nah, layak nggak dia menerima BST, itulah yang divalidasi. Masalahnya yang divalidasinya apakah sudah diusulkan atau belum? Kan kita nggak tahu kan. Nah, itu loh masalahnya. Makanya pas penerimaan yang fixnya, yang finalnya, yang surat yang saya bilang 251 dari 345 calon penerima kata dinas sosial sudah valid, berkurang jadi 251. Nah, makanya terdampaknya adalah data kita hilang malam. Itu maksudnya. Dan itu bukan pengurangan. Enggak, tadi kan dia kan sudah masuk data valid itu kan dari dinas sosial. Data valid itu, bukan valid itu gini. Data valid itu data yang divalidasi oleh dinas sosial. Nah, divalidasi setelah memenuhi kriteria kan, saya bilang tadi. Masuklah 27 orang kita nama tadi. Nah, pertanyaannya, apakah data valid dikirimkan ke Kementerian Sosial? Nah, itu yang kita nggak tahu. Dan kalau dikirimkan, apakah Kementerian Sosial menerimanya? Kan nggak semua diterima kan? Kenapa? Kita 133.000. Yang Seriau ini aja, kita boleh cek nanti kalau nggak salah saya, hanya 251.000 penerima BST Seriau, dibagi 12 kabupaten kota. Kalau nggak salah Pekanbaru 34.000 cuma menerima. Ya itulah saya bilang tadi, kalau memang kita mengirimkan data gitu, terus di dinas sosial, di Kementerian Sosial, terus ini datanya, itu pasti ada dalam pengiriman data itu ya serah terimanya kan? Iya. Nah serah terimanya ini mungkin masuk ke dinas sosial. Dinas sosial. Nah dinas sosial ketika mengantarkan data ke kelurahan, mereka juga punya ini. Nah itulah yang untuk ditempelkan ke kantor itu yang ditempelkan sekarang itulah yang data yang resmi. Enggak, maksudnya bukan data itu aja, bahwa memang data itu dari Menteri Sosial, dari Menteri Sosial. Iya, Menteri Sosial. Iya. Betul itu. Tempelkan aja ini loh. Baru ditempelkan datanya. Kan udah ditempelkan. Enggak, yang ditempelkan itu cuma data nama, Pak RT itu cuma data nama. Yang maksud saya itu serah terimanya gitu loh. Oh, serah terima nggak ada. Lagi kita ngantar laundry aja ada serah terimanya. Ya kalau serah terima itu data ya kan masuk alam data serah terima seluruhnya gitu kan. Itu dinas sosial yang ada sama kementerian. Kalau Rula nggak ada. Ya enggak, umpamanya kantor pos kan. Kalau kantor pos mengirim itu paket aja. Oh, tanda terimanya ada. Iya, tanda terimanya. Nah, ya tanda terima itu nggak ditempel, yang ditempel itu nama yang udah jadi aja. Di copy aja, biar tidak ada kita sama kelurahan sama RT. Oh, gitu. Yang tanda terima. Ditempel, inilah. Iya. Jadi masyarakat mau apa? Lah kami terimanya cuma ini. Betul. Jadi kan gampang lurahnya jawabnya. Kita nggak usah diskusi panjang ini dari gini-gini. Pusing kepala kita kan. Nah, gini aja Pak, gini aja. Gimana kalau masyarakat Sibam menolak aja Pak? Maksudnya nolak bantuan gitu? Iya, nolak bantuan aja. Kemarin udah dicoba. Mana Sungai Sibam dapat? Enggak, pokoknya kalau ada besok lagi anjuran selanjutnya pengajar. Iya, seharusnya memang kayak gitu. Jadi kalau umpamanya memang yang berdampak COVID, umpamanya, saya dulu pernah ngusulkan gitu juga. Yang sasaran utama tentu RT. Iya, RT kan. Sekarang ini kan yang jadi sasaran kami ini RT, RW, dan kelurahan. Iya. Karena kenapa? Kelurahan kok kalau dia nempel aja waktu itu, sempat saya Masa sih nggak foto. masalah Bu, biasa. Sempat saya masuk saya foto surat terima itu, penduduk nggak bisa apa-apa. Yang ngasih